Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Saputra dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 13125013. Di sini saya akan membahas tentang sejarah sidang BPUPKI. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI yang dikenal juga sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Pembentukan BPUPKI merupakan pemenuhan janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia karena Jepang pada saat itu mengalami kekalahan Perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 oleh Dainippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan negara Jepang. BPUPKI dibentuk dengan 69 anggota yang terdiri dari 2 anggota perempuan, 7 anggota perwakilan Jepang, 60 anggota laki-laki yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI memiliki tugas antara lain untuk membahas tentang dasar negara, menetapkan undang-undang dasar, membentuk reses selama 1 bulan setelah 1 bulan sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota, dan membantu panitia 9 bersama anggota panitia kecil. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi-in di Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Pada hari pertama sidang, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Dan di hari ketiga sidang, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia, sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah filosofis Grundslag atau berdasarkan filsafat, fundamental, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain itu, dalam sidang pertama dibentuk juga panitia 8 di bawah pimpinan Insinyur Soekarno yang memiliki tugas untuk menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 8 berubah nama menjadi panitia 9 karena adanya perubahan keanggotaan. Akhirnya panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah, dan kewarganegaraan. Pada hari pertama sidang kedua, yaitu tanggal 10 Juli 1945, panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik yang disepakati melalui voting. Dan pada sidang kedua hari selanjutnya, panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah Indonesia
merupakan wilayah Hindia Belanda yang sebelumnya ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Hingga hari terakhir sidang kedua, Panitia BPUPKI menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Panitia Perancang Undang-Undang. Setelah sidang kedua selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI secara resmi dianggap bubar dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Jepang menyebutnya Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai penasihat khusus. Setelah PPKI terbentuk, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan tujuan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan peralihannya, dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sidang ini pula ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama negara Indonesia, dan pada akhirnya tanggal 22 Agustus 1945 PPKI secara resmi dibubarkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Mungkin sekian pembahasan singkat mengenai sidang BPUPKI yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.